Visa filter. Oke. Halo, halo, halo. Kita tes dulu. Eh, ini apa ini? Ada filter-filteran nih. Em, Halo semuanya, selamat malam. Live dari rumah hari ini. Pakai kacamata biar lebih bagus. Sebentar, nungguin. Hari ini kita ada live bareng sama Pak Gobin. Ada silau dikit. Live bareng dengan Pak Gobin. Buat yang belum belum tahu, Pak Gobin itu eh, apa ya? Pendekatannya berbeda. Hidup melalui kacamata Pak Gobin itu kelihatan berbeda sekali daripada hidup dari kacamata seorang Sivaraja. Nah, ntar sambil nunggu ini biar masuk. Mana ini ada Pak Gobin. Nah, ini dia. Live dengan Pak. Ini sebenarnya edisi kedua dari live kita. Kita terakhir kali live itu sekitar 2 minggu yang lalu. Nah ini Pak Gobin udah on. Selamat malam Pak, apa kabar? Bahagia. Bahagia. Wah, kenapa bahagia? Ya, gimana kabarnya Raja? Baik-baik. Malang agak sumuk hari ini. Iya, iya. Indonesia lagi kena Katulistiwa kan bulan Maret, April itu kan matahari ada di Katulistiwa, jadi wajar banget kalau kita kali ini agak panas gitu di dalam Oke, oke. bulan-bulan ini gitu. Oh ya, baru ngerti. Kemarin mikir, aduh kok panas ya, jangan-jangan demam. Ternyata emang berasa panas. Iya, iya. Ya, So, gimana kabar? bentar agak nge-lag. Sebentar. Sebentar kayaknya ada masalah teknis di sayanya. Oke, kita nunggu Pak Gobin ya, seperti apa. Oke, bentar kita tunggu dulu deh sambil Pak Gobin masuk. Kalau nggak bisa, kita bakal connect lagi. Mohon ditunggu ya. But, ya bener, keputus. Kita tunggu masuk lagi. Halo semuanya. Hari ini kita live kedua dengan Pak Gobin. Nama saya Raja dari Amsterdam Coffee. Buat yang belum kenal. Habis ini juga ada Pak Gobin. Apa ya? Pak Gobin ini kalau diperkenalkan apa ya? Waktu pertama kali kenal Pak Gobin itu sedikit berbeda. Pendekatan-pendekatannya dan penjelasan-penjelasan dari Pak Gobin itu cukup menarik. Ada beberapa yang buat kita berpikir kembali. Sebagai contohnya, waktu awal tahu Pak Gobin itu kalau nggak salah 14 tahun apa 16 tahun udah nggak menggunakan alas kaki. Nah, di live kita yang lalu sempat ngobrol dengan Pak Gobin, sebenarnya ada alasannya dan juga sebagai alasan untuk bisa recharge energi. Kita dengan menggunakan alas kaki, badan kita nggak mungkin bisa mampu untuk charge energi kembali ke Mother Earth atau bumi. Kurang lebih seperti itu sih. Ntar tak cari dulu Pak Gobinnya di mana ini. Nah ini dia. Nah, hard worker, bener banget. Pekerja hati ya. Masalah teknis, Bali dan Malang agak jauh, jadi koneksinya agak pelan. Ya, semoga udah oke ya kali ini. Udah, oke. Barusan saya agak bingung mau menjelaskan Pak Gobin ini apa sih? Iya. Kalau di buku ini, di buku Happiness Insight ini, saya menulis diri saya sebagai hard worker. Jadi ini juga pertanyaan penting sih waktu ketika saya menulis buku ini. Waktu sudah selesai, kemudian si penerbitnya tanya, Pak Gobin, mau dikasih nama apa tagline-nya? Apakah motivator? Saya bilang enggak, rasanya enggak deh. Terus inspirator? Enggak juga, saya bilang. Terus apa dong?
saya suka melakukan apa yang hati saya bicara gitu. Dan Hmm. kemudian di situ pas saat itu saya lagi ngobrol, kemudian ketemu nama hard worker. Jadi saya menyebut diri saya hard worker. Hard Jadi worker. pekerja Oke. hati. Pekerja Jadi hati. Ya. bukan hard keras, tapi hardnya hard hati gitu. Ya, Oke, siap. seperti itu. Siap-siap. Menarik banget, menarik banget. Terus saya juga baca di Instagramnya Pak Gobin, live atau yang waktu itu di story. Kalau biasanya kalau buku ada copyrightnya, di bukunya Pak Gobin adanya copyleft. Ya, jadi gini, Kok saya kan inspirasi buku ini kan gratis ya. Terus Tuhan juga nggak pernah ngasih hak cipta pada semua barangnya. Jadi saya mm, pikir ini buku happiness gitu ya. Kemudian kalau seandainya orang buka halaman pertama, kemudian ada kata-kata dilarang mengopi, dilarang melakukan ini itu dan sebagainya, rasanya kok nggak cocok ya, nggak inline gitu. Di satu mm, sisi saya ingin memberi, berbagi, ikhlas, pasrah, ini ngajarin itu. Tapi sementara di sisi lain dilarang mengkopi. Bagi mereka yang melakukan tindakan ini akan mendapatkan hukuman dan sebagainya. Ini sepertinya nggak match dengan semangat dari buku ini. Maka itu mm, saya kemudian dapat istilah copyleft, artinya Bapak Ibu siapapun yang membeli buku saya atau karya-karya saya atau nggak usah karya saya, apapun yang di Instagram atau media sosial, monggo silakan di copy, disebarkan, dibagikan ke siapapun tanpa harus melabelkan nama saya, bahkan namanya pun diganti pun boleh seperti itu. Karena menurut saya yang jauh lebih penting dalam tulisan itu adalah pesan bijaknya, bukan siapa yang menulis, tapi pesannya kalau bisa lebih lebih menyebar itu menjadi lebih baik. oke, Ya, oke. itu Menarik karena banget. itu Mm, alasan stop eh, apa copy life itu. oke. Gitu. Kok yang menarik dari Pak Gobin ini, kenapa sih kok bisa berpikirnya berbeda dari pemikiran umum? Eh, Iya kan? Semua orang Iya. pasti copyright, kok copyleft. Hmm. Eh, Hmm. Hmm. semua kita dari kecil diajarkan untuk jalan itu mesti menggunakan alas kaki. Kalau nggak kepanasan nanti Nah, kakimu terluka. Kenapa sih kok bisa ya. eh, jadi pembelot ya istilahnya ya, mempertanyakan semuanya. Well, ini bukan disengaja ya, bukan sesuatu yang dipikirkan kemudian apa itu namanya eh, terus supaya berbeda, supaya kelihatan kelihatan aneh gitu, supaya dapat perhatian, bukan itu. Tapi emang dari kecil punya punya pertanyaan banyak banget. Dan pertanyaan di sini itu bukan pertanyaan sesuatu yang umum, sorry, bukan sesuatu yang sulit aja, tapi yang umum. Seperti kenapa kita harus mandi, kenapa kita harus ganti baju. Itu kan sesuatu yang umum, yang selama ini kita nggak pernah pikirkan. Selama ini kita nggak pernah, apa itu namanya, hmm, ya nggak pernah tanyakan apapun itu. Ya, ya memang lah kehidupan ya seperti itu. Ya harus mandi, harus cuci baju, harus pakai baju ganti setiap hari dan sebagainya, seperti pakai alas kaki dan sebagainya gitu. Tapi kita nggak tanya, ini kenapa sih? Alasan dibalik itu kenapa seperti itu? Terus kalau Hmm, kita nggak melakukannya, kenapa seperti itu? Nah, ternyata begitu banyak dalam kehidupan kita, itu kita hidup itu seperti robot, which is kita nggak bertanya lagi, atau ya hidup ya seperti itu aja dijalani. Besar, sekolah, habis sekolah kemudian cari pacar, menikah, habis nikah punya anak, kemudian hmm, ya bekerja sebelumnya, kemudian ya sudah tunggu pensiun dan meninggal begitu saja. Seolah-olah hidup ya ya datar seperti itu. Sepertinya kita disiapkan hidup kita itu ya ya idealnya seperti itu. Nah, kemudian saya hmm, bertanya lagi, di dunia ini lebih banyak orang yang kaya atau yang miskin ya? Ini jawabannya pastilah, yang miskin lebih banyak. hmm, Kemudian lebih banyak yang pinter apa yang bodoh ya? Lebih banyak yang bodoh. Kemudian banyak yang bahagia atau tidak ya? Lebih banyak yang bahagia, lebih banyak yang tidak bahagia tidak daripada yang bahagia. bahagia kalau ditanya seperti itu. Jadi kalau seandainya di dunia ini
mereka-mereka mengikuti mainstream itu tidak bahagia, miskin, dan lebih banyak yang bodoh. Kenapa kita masih mau mengikuti hal-hal yang seperti orang lain lakukan, seperti itu yang kebanyakan orang lakukan, seperti itu. Nah, kemudian yaitu pertanyaan-pertanyaan dari kecil itu begitu banyak. Dan itulah yang sebenarnya membuat saya menggali lebih dalam dan kemudian menentukan hidup saya seperti apa yang saya inginkan. Tentunya, well, ada pengaruh-pengaruh dari teman, saudara, orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya itu pasti ada. Tapi selama ini setiap kali diberitahu sesuatu, saya selalu bertanya bertanya, bertanya, bertanya. Jadi kehidupan saya itu banyak sekali untuk bertanya. Konfusius mengatakan bahwa saya punya, dia bilang resep sukses atau resep bahagia gitu. Dia bilang ya, saya punya sahabat dekat yang namanya pertanyaan atau bertanya itu sendiri. Jadi sayang banget kalau dalam hidup ini kita nggak bertanya, kita merasa bahwa hidup itu ya begitu-begitu aja, jalanin saja, ya wes, ngono tok, ya diikutin aja, jalanin aja, ya hidup Anda akan mendapatkan, ya dapat mungkin, tapi ya begitu-begitu saja, begitu. Saya pikir itu yang melandasinya. Jadi otak saya ini nggak berhenti untuk bertanya, 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 begitu. Itu sih. Waktu kecil berarti sering dimarahin sama orang tua dong. Kamu nanya-nanya terus. Iya, iya, iya. Tapi ya waktu kecil ya, bertanya satu dua kali, kemudian orang tua bilang emang dari dulu begitu. Udahlah emang seperti itu, emang udah ajarannya begitu. Tapi saya nggak puas gitu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kalau nggak begitu kan nggak apa-apa sebenarnya begitu. Nah, begitu banyak pertanyaan ini yang mengakibatkan saya akhirnya sekolah saya nggak bagus nilainya. Gara-gara ya di otak saya itu nanyain hal-hal yang menurut banyak orang itu nggak penting gitu. Oke. Jadi orang berpikir bahwa saya berbeda, sebenarnya enggak. Ya mungkin berbedanya bukan karena lifestyle saya, tapi karena saya banyak bertanya seperti itu. Saya pikir di dalam kehidupan ini daripada fokus untuk menemukan jawaban, lebih baik adalah fokus menemukan pertanyaan. Karena otak kita ini seperti radar. Lah, radarnya ini digerakkan oleh pertanyaan. Kalau kita tanya, contohnya, bagaimana ya saya bisa bahagia? Oh, kamu bisa baca buku ini, kamu bisa ini. Fokusnya itu tergantung dari pertanyaan. Kalau pertanyaannya, kenapa ya saya kok susah? Kenapa saya kok miskin? Kenapa saya kok nggak bisa kurus? Nah, otak akan memberikan jawaban-jawaban seperti yang ditanyakan. Jadi pertanyaan yang benar itu jauh lebih penting daripada jawaban yang benar. Seperti itu menurut saya. Oke. Buat yang belum tahu juga, saya setiap kali ketemu Pak Gobin selalu takjub akan hal-hal baru yang dilakukan Pak Gobin. Hal-hal yang aneh. Pertama kali tahu Pak Gobin itu, Pak Gobin pernah cerita, udah nggak pakai bahan-bahan kimia, udah nggak pakai kayak sampo, nggak pakai sabun mandi, hal-hal yang kimia-kimia udah nggak pernah kontak sama badan. Dan menariknya nggak bau, nggak berminyak, nggak gatal ya. Loh, dulu juga pernah diceritain Pak Gobin, pertama kali waktu nggak pakai shampoo bisa gatal banget ya rambutnya itu. Habis waktu itu apa nggak ada ketakutan? Aduh, jangan-jangan rontok semua rambutnya gara-gara gini, gara-gara stop. Atau itu sesuatu yang bukan terjadi begitu saja, pasti ada jalannya begitu. Jadi awalnya adalah saya kan dulu tinggal di Ubud dan kemudian rumah saya itu pinggir kanan kiri itu sawah. Nah dan rumah itu terbuka untuk umum, siapapun boleh tinggal. Gitu. Kuncinya selalu di depan rumah. Terus di rumah itu ada kamar mandi dan kamar mandinya itu kalau ada shower. Nah, di depan shower itu ada jendela. Jendelanya segini, bukan bawah gitu, segini aja. Jadi setiap orang yang shower itu bisa lihat sawah di situ. Oke. Terus suatu hari saya mandi masih pakai sabun itu berapa belas tahun lalu.
Kemudian setelah saya sabunan, busanya banyak, gitu saya mandi, shower. Kemudian saya melihat air air sabun itu yang masih Heeh. berbumi itu masuk ke dalam selokan yang menuju ke sawah. Jadi saya bisa ngintip di sawah Oh. itu banyak genangan busa sabun. Terus saya mikir, duh, gara-gara saya sekali mandi saja, kemudian sawah ini harus tercemar. Gitu. Padahal sawah ini memberikan begitu banyak manfaat. Jadi saya merasa bumi ini luar biasa. Well, tadi ada yang tanya cryptocurrency ya. Gimana? Nah, well, iya memang sih ada yang kita kalau nanam cryptocurrency itu berapa bulan kemudian bisa berapa ratus persen. Tapi coba sebelum cryptocurrency itu ada dan sebagainya. Coba bayangkan kita itu punya biji beras yang harganya kalau satu itu nggak ada harganya, kita bisa ambil gratis. Kemudian kita tanam di tanah. 3 bulan kemudian, itu satu biji bisa jadi ratusan. Mau Hmm. cryptocurrency model apapun nggak ada loh yang sehebat itu. Dalam 3 bulan bisa ratusan, jadi satu jadi ratusan, berarti berapa ribu persen, berapa puluh ribu persen. Saya pikir baik banget ya bumi ini. Kita tanam satu, dia ngasih ribuan, seperti itu. Dan toh dia nggak nuntut apa-apa seperti itu. Terus kok kita ini yang katanya makhluk yang paling cerdas, yang paling apa itu, yang paling pintar, yang paling mulia, lah kok setiap hari kok memberikan sesuatu yang memberatkan bumi ini, yaitu sampo, sabun, pasta, atau apapun deterjen itu. Waduh ya benar juga. Jadi saya galau waktu itu. Tapi Hmm. saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Tapi lagi-lagi yang kegalauan itu kan bagus. Karena kegalauan apapun itu akan membawa kita untuk bertanya. Dari pertanyaan itu kemudian muncul jawaban. Seperti itu. Terus kemudian saya berpikir, apa yang saya harus lakukan? Oke, kemudian saya ingat, tuh Yesus itu kan gondrong. Menurut image-nya kan Yesus gondrong. Heeh. Terus pakai zaman dulu tuh Yesus pakai sampo. Saya rasa juga enggak. Nabi Muhammad eh, emang pakai sabun. Rasanya waktu itu belum ada deh sabun gitu. Lah Hmm. bagaimana orang-orang ribuan tahun lalu? Maksud saya kita ini sabun itu baru berapa ratus tahun lalu Hmm. ditemukan di 100 tahun lalu. Tapi manusia ini 124 ribu tahun lalu sampai sekarang itu kan nggak ada yang pakai sabun dan Hmm. mereka baik-baik saja gitu. Kenapa kita kok sangat tergantung dengan sabun? Kalau nggak ada sabun itu rasanya berat banget gitu. Rasanya nggak bisa mandi tanpa sabun, tanpa sampo, pasta dan sebagainya. Berarti harusnya ada cara lain gitu, saya pikir gitu. Nah kemudian waktu saya menghayal atau merenung hal itu, tiba-tiba lihat burung di atas, lihat beberapa Hmm. binatang. Jadi saya merenung, ada kuda, ada sapi, ada gajah, ada burung, ada semua hewan yang ada di bumi ini. Nggak satu pun yang pakai sabun, nggak satu pun yang nggak pakai sampo atau nggak pakai pasta gigi. Tapi Hmm. waktu saya ikut di Jogja, giginya si apa itu namanya kuda yang di Malioboro itu oke banget giginya, tapi dia meninggal giginya masih baik-baik aja. Nah gigi saya kok udah ada dicabut ya? Apa yang salah ya? Kenapa ya? Begitu. Jadi saya berpikir-pikir lagi lah, kenapa saya udah merawat kok malah hancur gigi saya sementara mereka nggak pernah sikat gigi tapi baik-baik saja. Hmm. Nah dari situ kemudian saya berpikir tentang um, uh, pemberdayaan diri. Jadi kita ini kalau kita di dalam kehidupan kita itu kita punya dua pendekatan. Contohnya seperti di COVID sekarang ini. Kita bisa mensterilkan rumah, jadi sebentar-bentar pakai hand sanitizer, kemudian semprot sana semprot sini, rumah dibersihin, pulang langsung mandi, ganti baju dan sebagainya. Ya, seperti kebanyakan orang melakukannya pakai masker dan sebagainya, itu bukan salah, itu adalah cara pertama yang dimana kita mensterilkan kehidupan kita agar hidup ini menjadi nyaman. Yang kedua adalah memberdayakan kehidupan, memberdayakan diri agar mampu untuk melakukan atau melewati kehidupan ini. Dan saya mencari cara yang kedua, which is lebih nggak gampang, yaitu memberdayakan tubuh yang punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri, memberdayakan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, memberdayakan tubuh untuk membuat
inner yang ada di dalam itu menjadi semakin kuat. Hmm. Jadi cara itu yang dipilih, cara itu yang saya pilih gitu. Which is jalan ini emang jalan berliku, nggak segampang minum obat atau pakai sabun. Tapi ya lagi-lagi kalau jalan berliku itu biasanya pemandangannya bagus. Gitu. Perjuangannya lebih panjang. Ya, Saya ingat perjuangan. 2019 waktu zamannya seneng badminton. Pernah setelah badmintonan 3 minggu, 3 bulanan. Ya, Pernah satu waktu ya, mau nyemes, eh, kayak urat-urat di belakang itu kayak bergeser gitu. ya, Rasanya kayak mau pingsan. Nah, abis itu nggak tahu gimana caranya bisa nyetir pulang sampai rumah, mau berdiri aja udah nggak bisa aku. hmm, Eh, nah, waktu itu dikenalkan ada kelas-kelasnya Pak Gobin, salah satu yang TRE, Tension hmm. Release Exercise ya. Tension and trauma releasing exercise. Trauma Release Exercise. Nah, saya nyobain, memang sih waktu yang latihan-latihannya itu badannya bergetar sendiri dan berasa banget kretek-kretek pas di urat yang bergeser itu. Eh, Ya, kok bisa ya? Kok bisa badan itu bisa bisa kretek-kretek sendiri dan ngebenerin sendiri? Itu berarti ya. ada ada apa sih sebenarnya yang di dalam badan kita itu sampai bisa autocorrect dan berarti kan Hmm. kita apa ya, kita mesti melihat ke dalam dulu baru lihat keluar. Tapi Ya, kenapa hal-hal seperti ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah diajarin dan eh, cuek nggak mau tahu. ya. Memang pendidikan kita belum sampai di sana menurut saya. Pendidikan kita lebih baik, lebih banyak untuk yang menghilangkan simptom. Kalau sakit ya ke dokter. Kalau nggak enak minum obat. Hmm. Jadi mereka menghilangkan simptom dan obat yang paling banyak digunakan kan kalau nggak painkiller antibiotik. Dua Hmm. hal itu yang paling paling sering dipakai oleh seluruh ya tenaga kesehatan. Begitu. Tentu tidak salah hal-hal seperti ini memang digunakan untuk menghilangkan simptom. Tapi kita kan nggak boleh berhenti di situ. Bahwa Hmm. pendidikan-pendidikan kita harusnya jauh lebih lebih dalam daripada itu, yaitu memberdayakan diri kita untuk mampu melawan hal itu. Lagi-lagi kan kita punya dua pilihan. Memang pilihan gampang memang seperti itu. Nah, tubuh kita ini punya kecerdasan luar biasa sebenarnya. Kecerdasan yaitu membersihkan tubuhnya sendiri, kecerdasan tentang menyeimbangkan asam dan basa, hormonal, kecerdasan tentang melepaskan trauma, melepaskan ketegangan. Ada begitu banyak kecerdasan yang luar biasa yang Hmm. belum banyak dieksplor oleh para ahli sekalipun seperti itu. Nah, saya pikir ini penting banget untuk diomongkan. Maka itu saya memilih memilih cara yang ini daripada saya memakai sabun. Saya lebih baik memberdayakan tubuh saya sendiri untuk membersihkan dirinya sendiri. Which is itu kemampuan itu sudah ada seperti itu. Kemudian daripada saya menggunakan obat, saya bukan anti obat, tapi daripada saya menggunakan obat, saya memilih untuk memberdayakan diri saya sendiri untuk menyembuhkan. Begitu pula trauma, bahwa tubuh kita ini punya kemampuan untuk melepaskan trauma dan ketegangan. Jadi kalau kita salah urat, ketegangan itu kita mampu untuk melepaskan itu. Which is ya sebagian besar orang kalau saya ceritakan hal ini mereka tidak percaya bahwa mana mungkin sih Pak badan bisa getar sendiri, badan bisa melakukan penyembuhan sendiri tanpa harus kita mikir gitu. Well, saya belajar sekitar 50 teknik penyembuhan seperti stress management, trauma healing, self healing seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya cuma mengambil dua saja yang saya dalami, yaitu satu adalah Buteyko, breathing exercise, yaitu teknik bernafas supaya oksigen kita itu maksimum, yaitu dengan cara oksigennya dikurangi, sorry, nafas kita dikurangi seperti itu supaya oksigennya nambah. Yang kedua adalah TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise, yaitu satu teknik yang menurut saya paling cocok untuk orang modern, yaitu ketika kita tidur saja, kemudian tubuhnya bergetar dengan Hmm. sendirinya. Waktu Hmm. itu Raja, waktu mau ikut, sudah yakin nggak sih tubuhnya bisa bergetar? Waktu itu
nggak yakin. Nggak Nggak yakin yakin, ya? nggak yakin tapi ngecek-ngecek di YouTube udah waktu itu. Jadi banyak banyak yang bilang nggak bisa, tapi begitu ikut kelasnya otomatis bisa. Dan Ya, menariknya waktu nyobain di rumah, setelah kretek-kretek yang di salah uratnya selesai, pernah satu waktu tangannya bisa bergetar sendiri. Ya bingung gitu, ya, sambil ngeliatin tangannya bergetar, kitanya masih fully sadar, tangannya bisa ya. getar-getar sendiri, nggak ngerti kenapa. Hmm. Aduh. Bisa karena kecapean atau memang overload gitu. Jadi tubuh Hmm. kita bergetar untuk melepaskan ketegangan atau trauma yang ada di situ, begitu. Itu Mm-mm. menarik sekali. Jadi kalau kita udah belajar teknik-teknik ini, ketika emosinya memuncak gitu, tubuhnya akan melepaskan. Jadi kayak dia punya tadinya tertutup gini, kebuka gitu. Jadi kalau ini penuh, kemudian dia tumpah sendiri Kebuang dalam ya. bentuk getaran. Heeh, menarik menarik. Buat teman-teman yang penasaran, cek dulu di YouTube TRE exercise, nanti Ya, bisa muncul. Info lebih lanjut nanti bisa hubungi Pak Gobin di DM, pasti dibales. ya, Menarik menarik banget. Cuma ini mungkin ada satu pertanyaan. Akhir-akhir ini banyak menemukan teman-teman yang stres, depresi, anxiety. Mama saya sendiri dulu ya, juga anxiety. Kalau anxiety attack itu udah kayak orang lain, dan ya. tanpa obat tidur nggak bisa tidur waktu itu mama saya seperti itu. Loh, kenapa sih kayak hal-hal kayak gini nih sekarang ada, tapi 30 tahun yang lalu kita nggak pernah dengar kayak gini. Apa sih yang berubah dari 30 tahun yang lalu sampai kita bisa jadi kayak begini, jadi bingung. Ya. Ini menarik banget sih. Ini sesuatu yang nggak banyak diulas oleh banyak orang di tenaga kesehatan atau terapis, para terapis sendiri. Jadi kita ini di dunia ini kan punya pola-pola dalam kehidupan kita seperti pola makan, pola gerak, pola pikir, pola istirahat seperti itu. Nah, empat pola ini itu selalu dibicarakan. Jadi ketika kita sakit, kita ke dokter, dokter bilang, makan selain ngasih resep tentunya, makannya bagaimana? Oh, jangan makan gorengan, jangan ini. Jadi pola Hmm. makannya dirubah. Kemudian yang kedua biasanya olahraga enggak. Oh enggak pernah. Oke, mulai sekarang olahraga. Jadi pola geraknya dirubah. Kemudian yang ketiga biasanya bisa istirahat enggak? Waduh susah dok. Kenapa? Banyak pikiran. Ya jangan mikir gitu. Tapi kan gimana caranya nggak mikir nggak Heeh. dikasih tahu. Yang keempat biasanya pola pikir. Ini para motivator, mindset, dirubah mindsetnya dan sebagainya seperti itu. Which is empat hal ini menjadi pilar utama yang selalu diotak-atik bila ada seseorang depresi atau punya masalah di beberapa hal seperti GERD, anxiety dan sebagainya. Nah, ada satu pola lagi yang jarang sekali diceritakan atau diulas, yaitu pola ini menurut saya paling penting dibanding pola yang lain, yaitu pola nafas. Nah, Mhm. selama ini kita berpikir ya nafas aja, ngapain mesti dipikir gitu. Tapi nafas itu adalah satu-satunya loh. Tidak ada satu hal pun di dunia ini, tidak ada yang kita lakukan sepanjang hidup kita kecuali nafas. Hmm. Kita bekerja, tapi kalau waktu tidur kita nggak bekerja. Kita bicara, tapi kalau ya ada waktu diemnya. Tapi satu-satunya selalu kita gunakan tanpa harus melakukan apapun. Maksudnya kapanpun, walaupun lagi tidur, lagi mikir, lagi apapun. Itu satu, itu bernafas. Nah, awal hidup kita dan akhir hidup kita itu diawalin dan diakhiri oleh nafas. Tapi yang menarik adalah kita nggak ngomongin soal pola nafas ini sendiri. Padahal pola nafas ini menurut saya adalah sangat penting. Mereka yang kena anxiety disorder atau Hmm. panic attack itu, 80% itu memiliki apa yang disebut BPD. BPD itu Breathing Pattern Disorder. Jadi Hmm. kesalahan atau nafas yang tidak seharusnya seperti itu. Nah, kebiasaan nafas yang berbeda ini memunculkan perubahan dalam hormonal tubuh, kemudian perubahan dalam pH tubuh, perubahan dalam kekebalan tubuh, sistem
neurotik di dalam tubuh kita dan begitu banyak sistem yang ada dalam tubuh kita, itu akan berubah semua, detak jantung, peredaran darah dan sebagainya. Itu semuanya, emosi pun berubah. Nah, otomatis bahwa muncul kepanikan karena otak yang ngurusin nafas sama otak yang ngurusin emosi itu adalah bagian otak yang sama. Jadi kita bisa membuat ketika kita emosi atau emosi kita tinggi, nafas kita berubah, tapi kita juga bisa merubah nafas kita untuk membuat emosi kita menjadi tinggi atau rendah. Seperti itu. Nah, 80% orang yang kena anxiety panic itu disebut karena mempunyai apa yang disebut breathing pattern disorder. Dan ini sesuatu yang bukan aneh karena dari 24 published medical study dikatakan bahwa hari ini manusia modern itu, manusia zaman sekarang dibandingkan sebelum tahun 50-an itu bernafas 2 kali lebih banyak daripada seharusnya. Jadi seharusnya kita bernafas 6 liter per menit, yaitu 12 kali tarikan dan hembusan kurang lebih. Tapi hari ini kita jarang ketemu orang yang bisa bernafas 12 kali itu sendiri. Banyakannya bisa 20 sampai 30 kali. Artinya kita bernafas 2 kali lebih banyak daripada yang seharusnya. Sehingga tubuh kita mengalami apa yang disebut hyperventilation. Ketika kita terlalu banyak nafas, maka CO2 di dalam tubuh kita itu tekor karena terlalu banyak dikeluarkan. Nah, kekurangan karbon dioksida di dalam tubuh kita ini mengakibatkan kita oksigen yang harusnya masuk ke dalam darah itu tidak bisa masuk karena yang menekan si oksigen masuk ke dalam darah itu karbon dioksida. Jadi, maka itu banyak sekali hari ini manusia yang punya masalah panic attack gara-gara itu. Nah, awalnya begini, ketika kita stres, apa yang terjadi? Tubuh kita itu mengalami apa yang disebut modenya fight or flight. Jadi sebelum saya cerita ke sana, mungkin saya akan cerita begini. Bahwa tubuh kita ini punya namanya back office, autonomic nerve system, sistem syaraf yang bekerja secara otomatis. Yang istilahnya gerakin jantung, bikin hormon keluar atau tidak, yang bikin pupil ini besar atau kecil, atau detak jantung kita cepat atau pelan dan sebagainya, itu mereka kan bekerja secara otomatis. Nah, dia punya 2 cabang. Satu cabang namanya simpatik, itu adalah modenya fight or flight. Nah, itu ketika kita stres atau kita ingin mencapai, menggapai, meraih, pokoknya lagi tegang, itu modenya fight or flight, yang dimana hormon yang keluar adrenalin, seperti itu. Nah, di sisi lain, satu lagi adalah yang disebut parasimpatik. Parasimpatik ini modenya adalah rest and digest atau rest and repair. Jadi dia memperbaiki apa itu, meregenerasi sel, kemudian buat kita relax, melepaskan hormon-hormon untuk mencerna, enzim mencerna, air liur keluar dan sebagainya. Nah, harusnya 90% manusia itu berada di mode yang parasimpatik atau rest and digest. Hanya 10% yang memang fight gitu. Lah, orang zaman dahulu, zaman purba maksudnya, itu kan ketika fight or flight benar-benar dia bergerak gitu. Contohnya dia lari, atau kalau dikejar dinosaurus dia lari, kalau dikejar atau berhadapan dengan orang purba lain dia fight. Benar-benar fight or flight. Benar-benar mereka bergerak. Gimana sih fight, gimana sih flight, ya begitu itu. Tapi hari ini kan kita nggak begitu. Hari ini kita duduk di laptop, lihat cryptocurrency yang gerak seperti itu, langsung panik. Tegang, dan ketika tegang, nafas kita mulai banyak kan. Gitu, detak jantung tinggi, otomatis apa yang terjadi? Karbon dioksida berkurang karena nafas kita terlalu banyak. Seperti itu. Jadi karbon dioksida keluar, berkurang. Lah, ketika karbon dioksida ini berkurang, namanya pembuluh darah kita itu menyempit. Nafas kita juga menyempit. Karena sifat dari karbon dioksida adalah vasodilator. Jadi dia melebarkan pembuluh darah. Nah, akibatnya mulailah terjadi kepanikan karena nafasnya menjadi lebih kacau, kemudian pikirannya jadi kacau karena otaknya kurang oksigen dan sebagainya.
Nah, itulah yang kemudian muncul di kehidupan modern sekarang ini. Jadi saran saya sih gampang banget ketika stres, tolong jangan duduk diam mantengin gitu. Kalau bisa ya sambil bergerak, sambil jalan, sambil berkegiatan, itu jauh lebih baik daripada duduk dan diam saja. Begitu. Hmm. Kalau pas lagi stres kita bergerak, berarti bisa rilis stresnya Hmm. atau masih Yang tetap pertama di. paling tidak, yang pertama paling tidak ketika kita bergerak kita memproduksi karbon dioksida. Jadi Hmm. antara nafas yang banyak diimbangin oleh gerakan juga. Sehingga komposisi karbon dioksida dan oksigen itu menjadi seimbang. Dan itu membuat hormonal, karena karbon dioksida ini chief hormon. Dan kemudian dan pembuluh darah kita nggak menjadi menyempit seperti itu. Jadi Oh, bergerak. oke, 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 Yang oke. kedua, dengan bergerak juga kita melepaskan energi yang tersumbat di dalam tubuh kita. Nggak sampai ngumpul seperti itu. Jadi bergerak ini salah satu hal yang krusial. Yang di zaman sekarang ini, karena kehidupan perkotaan, kita tinggal di kantor, dengan mesin ketik-ketik yang di depan kita, begitu kita nggak bergerak banyak. Nah itulah, dan ketika stres kita diam saja, itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu mengakibatkan begitu banyak masalah. Oke, oke. Ini banyak di kolom komentar. Hari ini Pak Gobin ulang tahun? Iya. It's just another day. Selamat ulang Ya, tahun Pak Gobin. Tanggal 7. thank you, thank you. Weh. Oke, oke. Eh, Menarik banget. Dulu kalau nggak salah itu pernah Pak Gobin cerita kalau misalnya kita lagi stres atau apa gitu kan, ayo tarik nafas panjang. Itu sebenarnya bener nggak? Iya, iya, kebanyakan orang, saya dulu juga melakukan seperti itu. Jadi ketika kita stres, kita tarik nafas dalam-dalam, hembuskan gitu. Tapi sebenarnya ketika kita stres, kita nggak sadar, memang kita melakukan itu. Jadi Hmm. sigh, sigh. Jadi mendesah itu, seperti itu. Nah, jadi kalau saya ketemu seseorang dan kemudian nafasnya dalam gitu lepas, dalam kemudian lepas gitu, saya tahu dia dalam kondisi stres. Kemudian saya tanya, kamu lagi stres? Enggak kok, saya nggak stres, saya biasa aja. Well, banyak ya seperti itu. Tapi tubuh Hmm. kita nggak bisa dibohongin, memang seperti itu. Nah, ketika saya stres, saya merasakan nafas saya mulai nariknya dalam-dalam, seperti itu. Hmm. Hmm. So, akan sulit sekali dalam kehidupan kita itu kita ngatur otak kita. Hai otak, tenang dong, jangan stres, relax dong, akan sulit banget. Karena otak terhubung dengan jantung. Jantung kita bilang, jantung jangan dagdikduk dong, tenang. Hmm. Susah banget Hmm. karena Hmm. otak dan jantung itu back office yang ngatur. Nah, untungnya mereka terhubung dengan nafas. Dan nafas ini mempunyai dua komponen. Yang satu adalah back office itu sendiri yang bekerja secara otomatis. Yang satu kita bisa intervensi. Sehingga kita bisa intervensi nafas kita, dan itu akan mengintervensi jantung, dan kemudian mengintervensi otak kita menjadi lebih rileks. Jadi kalau Anda praktisi meditasi, daripada susah-susah ngatur otak ini, aduh kok nggak bisa fokus, nggak gini, dan sebagainya, lebih baik atur nafas. Menurut saya itu jauh lebih penting dan lebih baik seperti itu. Jadi nafas ini underrated banget lah, nggak banyak di otak, nggak banyak di otak atik, nggak banyak diceritakan, tapi powerful sekali menurut saya sih, dibandingkan pola-pola yang lain. Sebelum kita merubah pola-pola yang lain, lebih baik pola nafas dirubah dulu, baru pola-pola yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Menurut saya seperti itu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih eh, melihat kripto, tiba-tiba kriptonya turun, misalnya target kita naik ya, itu kan langsung otomatis nafas naik turun, nariknya pengen narik dalam. Nah, kalau misalnya itu Ya, terjadi, otomatis kita mesti cepat narik nafas pendek-pendek gitu atau bagaimana, Pak Gobin? Tipsnya ya. bagaimana? Ada satu aplikasi namanya Breathball. Breathball ini aplikasi yang dimana kita diarahkan untuk bernafas slow breathing. Nah, slow breathing ini ada beberapa hal. Jadi kalau untuk relax itu 5-5. Jadi 5
5 tarikan, tarik, 5 lepas, seperti itu. Jadi kurang lebih 10 detik dalam satu tarikan, satu nafas tarik dan hembus. Jadi kurang lebih dari 1 menit itu sekitar 6 6 6 kali. kali tarikan gitu. Itu which is sangat-sangat bagus. Atau kalau untuk menurunkan tekanan darah itu 4-6. Jadi 4 tarik, lepas 6. Seperti itu. Atau untuk eh, asma, 2 tarik, 6 lepas. Seperti itu. Jadi ada skemanya, sudah ada diatur seperti itu. Jadi kita mau yang mana? Seperti itu. Tapi kurang Hmm. lebih nafas itu ada 2 cabang yang besar. Yang satu disebut coffee breathing, yang satu lagi disebut uh, wine breathing. Nah, coffee breathing ini seperti Wim Hof, itu coffee breathing. Jadi dia tariknya banyak, pasnya sedikit. Hmm. Jadi tariknya lama, lepasnya lebih cepat. Dan itu akan mengaktifkan adrenalin, yang dimana kita jadinya alert gitu, simpatik kita Hmm. aktif. Gitu. Nah, satu lagi tarik sedikit, lepasnya lebih lama gitu. Itu namanya wine breathing. Wine breathing berarti buat relax, parasimpatiknya aktif, seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini punya rem dan gas di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita Hmm. lagi loyo, kita ingin motivasi, ya kita atur nafas kita. Tapi kalau kita lagi terlalu excited atau terlalu stres, kita ingin menurunkan, juga kita bisa pakai nafas kita. Jadi benar-benar seperti rem dan gas, seperti itu. Nah, hidung kanan dan hidung kiri itu juga seperti itu. Hidung kanan ini simbolnya matahari, which is kalau hari ini Anda tarik nafas, kemudian oh yang kanan ini buka, berarti Hmm. memang tubuhnya sedang memanaskan, mengaktifkan parasimpatik gas. Tapi kalau yang kiri berarti mendinginkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya sebenarnya aturan tubuh kita itu bisa ngatur-ngatur sendiri juga. Tapi kalau kita mengerti ilmunya, kita bisa mengkondisikan apa yang kita inginkan, begitu. Oke, oke. Kalau mau mendalami ilmunya, bisa gimana nih, Pak Gobin? Iya, saya mengajar hampir setiap minggu kecuali Lebaran besok nggak ada ya. Tapi hampir setiap minggu itu ada kelas namanya Buteyko Breathing Exercise. Buteyko ini satu teknik yang diajarkan oleh Profesor Buteyko. Profesor Buteyko ini profesor yang pertama kali mengajarkan astronot ke luar angkasa. Jadi mengajarkan Hmm. nafas. Dia profesor nafas, profesor paru-paru sebenarnya, yang mengajarkan si astronot ini, astronot Uni Soviet berangkat. Jadi orang pertama ke luar angkasa itu Uni Soviet. Jadi dari Uni Soviet. Misi ulang alik pertama ke luar angkasa itu adalah Uni Soviet. Jadi tahun 50 atau 60-an itu Profesor Buteyko ini berhasil mengajarkan mereka untuk bernafas dengan sangat baik gitu. Dan dia telah menyembuhkan begitu banyak orang juga. Jadi Profesor Buteyko ini menurut saya tekniknya luar biasa karena tekniknya adalah bukan teknik pernafasan. Seperti tadi yang saya ceritakan kan teknik pernafasan. Ambil Ah. 5, lepas 5. Itu teknik Hmm. pernafasan. Tapi Buteyko bukan hanya teknik. Buteyko itu adalah teknik pemrograman dari nafas kita. Jadi nafas kita diprogram sehingga setelah 1 bulan apa yang terjadi? Otak kita akan terbiasa dengan nafas yang lebih irit, lebih sedikit seperti itu. Tapi walaupun kita bernafas lebih sedikit, oksigen yang didapat oleh tubuh kita akan mencapai lebih banyak. Ini mirip seperti orang-orang di pegunungan, di mana oksigen tipis, tapi mereka mempunyai daya hidup atau angka harapan hidup yang sangat tinggi. Hmm. Seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, umur mereka mereka juga fit, energinya bagus. Jadi kalau para pemain sepak bola yang ingin bertanding, biasanya dibawa ke dataran tinggi dulu. Setelah beberapa lama baru kemudian bertanding di dataran rendah. Dan ini Oh, sangat-sangat mempush energi jadi lebih baik karena tubuhnya akan terbiasa dengan oksigen yang minim itu. oke, oke. Oke, menarik. Terus saya ingat dulu Pak Gobin pernah cerita ini, sebelum saya lupa.
em, asma, sakit asma. Itu sebenarnya Ya, badan lagi membutuhkan CO2 kalau nggak salah ya. ya, ya, Sebenarnya apa yang terjadi itu ya, Pak Gobin? ya. Emang nggak semua asma, tapi ketika kita terlalu banyak nafas, eh, contohnya habis nangis atau tertawa terbahak-bahak, nah itu kan atau itu kan lebih banyak keluarin udara begitu banyak. Nah, kalau kita terlalu banyak mengeluarkan udara seperti itu, maka CO2 di dalam tubuh kita semakin sedikit. Hmm. Nah, ketika semakin sedikit, otomatis pembuluh-pembuluh kita mengecil. Hmm. Karena yang membuka si pembuluh itu adalah CO2. Nah, tubuh ini kan punya kecerdasan. Jadi karena karbon dioksidanya sedikit, maka apa yang terjadi? Kita diminta untuk tidak bernafas banyak-banyak. Sehingga kita semakin sedikit, napas kita susah gitu. Napasnya ambilnya dikit-dikit karena buntu di sini, seperti itu. Hmm. Nah, tujuannya adalah kita untuk mengumpulkan karbon dioksida, karena karbon dioksida nggak bisa ditemukan atau didapat di udara ini. Di udara ini karbon dioksida cuma 0,03%, sangat sedikit sekali. Jadi kita harus mendapatkan karbon dioksida itu dari pembakaran, pembakaran di dalam tubuh kita. Ya biasanya pembakaran molekul gula, yaitu karbonhidrat. Karbohidrat, karbohidrat itu kan dua kata karbo dan hidrat. Karbo itu karbon, hidrat itu H2O hidrat gitu ya. Jadi hasil pembakaran itu jadi asap, jadi karbon, satu lagi jadi air, seperti itu. Maka itu disebut karbohidrat. Nah, jadi kalau seandainya kita uh, kekurangan karbon dioksida, maka pembuluh kita menyempit. Nah, tubuh dengan skema tertentu, dengan kecerdasannya, dia mengecilkan si pembuluh-pembuluh itu sehingga kita susah Hmm. bernafas. Tujuannya adalah untuk supaya kita kurang nafas seperti itu, sehingga karbon dioksidanya menjadi banyak. Nah, beberapa orang menggunakan kalau seandainya panic attack-nya muncul atau asmanya muncul, mereka menggunakan paper bag atau menggunakan tangkupan tangan gini. Ah. Jadi nafas karena dia nafasnya stres, nafasnya mesti cepat-cepat gitu. Hmm. Jadi supaya karbon dioksidanya nggak keluar, dia tangkap pakai uh, si tangkupan tangan ini sehingga masuk ke dalam seperti itu. Itu yang terjadi. Hmm. Oke, oke, oke. Ini kita ada pertanyaan nih. Apakah berbeda CO2 yang dihasilkan oleh proses pernafasan di tubuh dengan CO2 dari udara sekitar yang dihasilkan dari proses